Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami dari Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, ingin berbagi sesuatu yang sangat membantu, terutama dalam dunia pendidikan, yaitu dalam segi belajar daring. Nah, di sini kami akan share bagaimana penggunaan Edmodo, salah satu media daring yang akan sangat membantu dalam kasus pandemi ini yang sangat mengganggu kita dalam aktivitas sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Edmodo merupakan social network berbasis lingkungan sekolah atau school based environment, dikembangkan oleh Nicholas Borg dan Jeff O'Hara. Edmodo sendiri itu ditujukan untuk penggunaan bagi guru, siswa, baik orang tua siswa. Nah, untuk simulasi virtual class diharapkan masing-masing guru membawa minimal satu orang siswa atau siswi dengan membawa smartphone dan sudah memiliki akun email yang aktif. Nah, untuk tahap yang pertama kita masuk ke bagian pengaksesan Edmodo. Bagaimana cara mengakses Edmodo sendiri? Itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengakses lewat websitenya sendiri. Yang kedua, kita bisa mendownload aplikasinya, ya. Bagi pengguna Android bisa dari Play Store, atau pengguna iPhone bisa mendownload langsung dari App Store-nya masing-masing. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat akun Edmodo sebagai guru. Nah, pada step pertama kita buka websitenya si Edmodo, kita ketikkan Edmodo, kita pilih Edmodo. Nah, di sini kita sign up, kita pilih teacher account. Nah, di sini kita inputkan email. Nah, emailnya di sini untuk guru sudah saya persiapkan. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Lalu untuk passwordnya, misalnya kita buat di sini teacher at 123 teacher at 123. Untuk school code-nya kita opsional saja. Opsional berarti kita tidak perlu menginput pun nggak masalah. Lalu kita pilih next. Nah, pada langkah ini kita diminta untuk memverifikasi akun kita dari email. Kita buka email. Kita refresh sampai muncul Edmodo. Kalau belum muncul kita resend lagi. Kita refresh. Oke. Nah, emailnya sudah masuk. Ini kita konfirmasi. Nah, pada saat ini email kita atau akun kita sudah berhasil diverifikasi. Nah, sekarang kita diarahkan untuk melengkapi profil-profil kita masing-masing. Kita pilih next. Nah, di sini kita pilih saja Mister. Kalau dia perempuan, kita pilih saja Mrs. atau ini. Kita pilih Mister. Nah, untuk first name-nya kita buat misalnya Hadi. Last name-nya Putra. Tahun lahir kita acak aja 80 dan nah, selesai kita membuat akun untuk guru. Baik, setelah kita berhasil membuat akun, selanjutnya kita akan membuat kelas baru, ya. Caranya cukup
menekan tombol warna biru create class. Nah, di sini kita inputkan nama kelas kita. Contohnya di sini kita buat misalnya jaringan, kita buat begini, jaringan 11 MIPA 2. Nah, untuk describe-nya silakan Anda deskripsikan daripada si kelas jaringan 11 MIPA 2 ini. Nah, untuk grade-nya kita pilih saja Higher Education. Kita pilih all untuk bagian ini ya. Ini juga all. Nah, di sini kita pilih warna kelas kita. Ini bebas. Contoh di sini kita pilih warna biru. Kita create. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan peserta untuk kelas jaringan 11 MIPA 2 ini. Caranya, setelah kita tadi berhasil membuat kelas, kita otomatis akan diarahkan ke add student ya. Di sini kita pilih add student. Cara yang pertama, kita bisa menginput manual untuk studentnya ya. Nah, untuk cara kedua dan yang akan kita lakukan yaitu kita mengirimkan kode kelas ya. Nah, di sini untuk cara inputan seperti ini kemungkinan akan memakan waktu yang lama ya. Untuk menghemat waktunya, kita bisa mengklik button warna biru invite. Nah, kode ini yang akan kita berikan kepada siswa kita masing-masing ya. Di sini kita bisa kirim ke email siswa kita bisa kirim dalam bentuk PDF, kita bisa share, kita copy. Oke, selanjutnya kita down. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian assessment-nya, yaitu pada bagian tugas ya. Caranya seperti ini. Kita masuk ke dalam kelas kita pilih kelas, kita pilih ini jaringan 11 MIPA 2. Nah, kita pilih ke bagian create, kita pilih assessment, lalu kita pilih new. Nah, di sini kita buat nama tugasnya apa. Contohnya kita buat kuis jaringan dasar. Nah, instruksinya kita atau Anda bisa menginput atau membuat instruksi yang berhubungan dengan tugasnya ini. Nah, pada bagian attachmentnya kita bisa menambahkan atau menyematkan files di sini sebagai tambahan. Kita juga bisa menyematkan link baik dari YouTube dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa sematkan juga dari Google Drive, dari komputer kita masing-masing bisa. Nah, di sini kita kosongkan saja, lalu kita buat assign. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menginput atau membuat settingan waktunya. Contohnya di sini kuis jaringan ini akan berakhir tanggal 1 September jam 8.00. Kalau dia PM sampai sore ya, siang sampai sore. Kalau dia AM dari pagi sampai siang. Nah, begitu kira-kira. Kita pilih PM. Ketika kita menceklis bagian look after due date, maka secara otomatis sistem akan mengunci kuis jaringan dasar ini atau tugas jaringan dasar ini sesuai dengan
tanggal tenggat waktunya. Lalu kita pilih assign jika Anda ingin langsung membuat penugasan. Jika Anda ingin membuat tugas tetapi dengan waktu yang Anda tentukan sendiri, Anda bisa memilih schedule for later. Misalnya Anda membuat tugas ini jam 10 pagi, tetapi Anda ingin dia ditampilkan jam 2 siang, bisa. Anda tinggal pilih schedule for later. Tetapi kalau ingin langsung memberikan tugas, kita pilih saja assign. Pada bagian tugas yang Anda kirimkan di kelas MIPA 2, di sini ada null submission. Nah, ini maksudnya belum ada siswa yang mengumpulkan tugas. Kalau kita klik, nah, di bagian turn not in adalah bagian di mana siswa mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu. Di bagian not turn not in, siswanya mengumpulkan tugasnya telat atau melebihi waktu tenggat yang diberikan oleh gurunya. Di bagian graded, ini tugas yang sudah kita berikan penilaian. Di bagian all student, semua student atau pelajar yang ada yang terdaftar di kelas kita. Untuk membuat kuis online dapat dilakukan dengan menekan tombol create lagi, lalu pada bagian kuis new. Nah, di sini kita diminta untuk menginput nama kuisnya. Misalnya di sini kita buat kuis 1. Untuk instruksinya ini silakan Anda bentuk sendiri instruksi daripada kuis 1 ini. Lalu step selanjutnya kita pilih quiz question. Nah, di sini Edmodo menyediakan beberapa opsi bentuk pertanyaannya. Ada true or false, multiple choice, short answer, fill in the blanks, matching, multiple answer. Misalnya di sini kita pilih di bagian true or false. Nah, di sini kita buat pertanyaannya, misalnya di manakah ibu kota Indonesia. Nah, di sini kita pilih untuk responsnya, kita pilih saja true. Untuk gradingnya misalnya kita kasih 1 ya. Kita kasih 1. Jika Anda ingin menambahkan pertanyaan yang baru, Anda bisa klik add new question. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke bagian assign. Nah, di sini kita setting jatuh tempohnya. Nah, seperti biasa, misalnya kita buat jatuh tempohnya tanggal 4 jam sekian, jam 11, jam 12 siang. Lalu kita checklist log after do. Kita berikan limitnya 60. Oh sorry, berarti ini kita kasih tadi tanggal 1 hari ini juga. Nah, kita kasih jamnya jam 8. Oke. Selanjutnya kita pilih assign. Oke, goal. Selesai. Baik, setelah kita berhasil membuat akun guru, dan begitu juga kita sudah berhasil bagaimana caranya membuat tugas, begitu juga dengan kuis. Nah, sekarang kita beralih ke bagian student atau siswa. Nah, di sini kita akan melakukan tahap-tahap bagaimana mendaftarnya dulu dan bagaimana melihat tugas-tugas yang diberikan oleh guru sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita mengunjungi, seperti biasa kita mengunjungi Edmodo-nya tadi seperti di awal mendaftar sebagai guru. Selanjutnya kita alihkan ke bagian student, bisa dari sini, bisa juga dari sini,
bisa juga dari sini. Jadi kita pilih salah satu, kita klik bagian Learn More, kita ke bagian Student, lalu kita buat klik Create a Student Account. Nah, di sini ada inputan untuk class or school code. Nah, di sini kita inputkan kode kelas yang dimana sebelumnya kita sudah berhasil membuat kelas oleh guru yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kebetulan saya sudah copy dan saya paskan ke notepad untuk ini bantuan sementara. Nah, selanjutnya di bagian class or school code ini kita copy ke sini. Nah, nantinya jika Anda itu sebagai guru, maka silakan di-share kode kelas masing-masing. Contohnya ada kelas bahasa Indonesia, silakan kode kelas tersebut di-share kepada siswanya masing-masing. Lalu seperti ini, si siswa akan menginputkan kode pada saat mendaftarkan akunnya di Edmodo. Dan ini juga berlaku nantinya jikalau si siswa sudah mendaftarkan, maka si siswa hanya menginputkan kode untuk join ke kelas yang sudah dibuat oleh guru. Begitu kira-kira gambaran umumnya. Di bagian username kita inputkan seperti Gresa underscore Simarmata. Emailnya di sini juga ada email untuk siswa, sengaja saya persiapkan. Passwordnya kita input Gresa underscore Simarmata 12345, Gresa underscore Simarmata 12345. Oke. Untuk kelas kon. Oke. Selanjutnya kita create your account. Nah, di sini untuk melengkapi profile, di sini kita buat first name, contohnya Gresa. Kita klik down. Nah, di sini ada keamanan account. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nomor orang tua sebagai keamanan jika nanti ada permasalahan dan lain-lain. Nah, di sini jika siswa sendiri ingin menambahkan nomor orang tua masing-masing bisa, atau menginputkan email orang tua masing-masing bisa. Nah, di sini kita mau skip juga bisa. Di sini saya skip saja. Nah, pada saat ini kita sudah berhasil membuat account daripada siswa. Nah, di sini otomatis sudah mempunyai satu kelas, yaitu jaringan 11 MIPA 2. Seperti di awal tadi, guru yang sudah membuat kelas jaringan 11 MIPA 2 karena kode yang sudah kita inputkan. Tahap selanjutnya kita akan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini ada open cara mengumpulkan tugas ya. Kita ke kelas dulu. Lalu kita pilih kelas yang ada. Kita cek tugasnya, di sini ada open ya. Karena kebetulan tadi sudah telat, kemungkinan tidak bisa mengumpulkan tugas lagi. Oke, pada dasarnya sama. Jika guru memberikan tugas
pasti di sini ada ini inputan untuk mengumpulkan tugasnya. Begitu kira-kira. Karena ini sudah telat, ya jadi tidak bisa. Nah, untuk kuis juga sama. Begini kira-kira. The due date has passed and this quiz is logged. Jadi peringatan ini muncul karena kuis yang diberikan oleh guru sudah pada jatuh temponya. Nah, untuk mempraktekannya kita login dulu sebagai guru. Nah, setelah login sebagai guru, kita akan cek sebagai siswa apakah tugasnya masuk atau bisa dikumpul. Nah, caranya kita logout dulu. Baik, kita akan login sebagai guru. Nah, di sini kita akan coba buat satu kelas tugas lagi ya untuk jaringan 11 MIPA 2. Kita create new. Misalnya di sini kita buat tugas kita pilih tanggal jatuh tempohnya, kita buat tanggal 1 jam 12 malam, berarti masih ada tenggat waktunya. Lalu kita assign. Nah, ini ada setting konfigurasi IP. Nah, selanjutnya kita logout dan login sebagai siswa. Emailnya tadi ini kita login, password kita buat Gresa underscore Simarmata 12345. Oke, nah kita cek apakah tugasnya masuk kelas jaringan 11 MIPA 2. Iya, betul masuk. Ada setting konfigurasi IP. Kita mau mengumpulkan tugas, kita open. Nah, beda. Nah, kasus pertama tadi kita sudah telat mengumpulkan tugas maksudnya. Nah, di sini kasusnya kita belum telat untuk mengumpulkan tugas, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita pilih attach. Nah, kita pilih home browser, kita pilih misalnya ada oke. Nah, misalnya ini. Selanjutnya kita turn in assignment. Ada peringatan, kita turn in saja. Dengan begitu kita sudah berhasil mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya kita cek di bagian gurunya apakah sudah ada yang mengumpulkan. Kita masuk sebagai guru, kita cek tugas setting IP konfigurasi IP. Nah, sudah ada satu submission, kita cek. Nah, dia terletak di bagian turn in yang mengumpulkan siswa yang bernama ini. Nah, tugasnya ini dikumpul ya. Kita bisa memberikan komen kepada siswa. Nah, kita bisa membuat nilainya. Kita kasih nilai contohnya 80 dari maksimalnya 90. Kita save. Oke. Setelah itu dia akan diarahkan ke bagian graded. Jadi ada satu siswa yang sudah diberikan penilaian dengan nilai 80. Nah, di bagian turn in ini adalah siswa yang mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Di bagian not turned in adalah siswa yang mengumpulkan tugas
dari waktu yang ditentukan, dalam arti lain telat mengumpulkan tugas. Nah, di bagian graded ini adalah daftar siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya dan sudah dinilai atau diberikan nilai. Nah, di bagian all student, semua siswa yang sudah terdaftar di kelas apa tadi namanya, jaringan 11 MIPA 2.